love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Desa Kemamang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Keseharian masyarakat Desa Kemamang adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Sebelum menjadi Desa Kemamang, awalnya adalah Desa Sitirejo. Desa Sitirejo merupakan pemekaran dari Desa Suwaloh dan sampai saat ini terletak di sebelah utara dari Desa Sitirejo. Desa Sitirejo lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Desa Sitirejo sudah terkenal di semua kalangan penduduk atau desa sekitaran, bahkan sampai terdengar di luar desa bahkan luar kota kabupaten. Konon, di desa ini dihuni sebangsa makhluk halus atau tak kasat mata, yang menyerupai anak kecil mencari kepiting dan katak pada waktu malam hari. Anehnya, dari kepala makhluk ini keluar api yang menyala-nyala bagaikan obor. Makhluk ini menampakkan diri pada malam hari dan berlokasi di sebelah selatan sekitar lokasi tanah desa. Dari hari ke hari, cerita ini tersebar ke seluruh manca desa. Banyak orang yang penasaran atas kebenaran cerita ini, sehingga tidak sedikit orang yang rela berbondong-bondong ingin membuktikannya. Karena kegemparan cerita ini sampai terdengar ke telinga para pejabat. Para pejabat pada saat itu penasaran akan kebenaran dari cerita warga dan ingin membuktikan sendiri kebenarannya, disertai para punggawanya. Setelah habis maghrib, para masyarakat dan pejabat berbondong-bondong untuk menyaksikan makhluk halus itu. Dan mereka semua dikejutkan dengan penampakan yang mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri, yaitu berupa anak kecil yang ubun-ubun kepalanya keluar api yang begitu besar, semacam obor yang menyala yang sedang mencari makanan. Merasa terancam, punggawa itu kemudian melawan dengan cara menembak ke arah makhluk itu. Bukannya hilang, tetapi sebaliknya, makhluk itu malah berubah semakin banyak, sampai-sampai memenuhi sepetak sawah. Belum puas dengan tembakan pertama, punggawa itu menembakkan yang kedua kalinya. Bukannya makhluk itu menghilang, tetapi malah semakin banyak sekali, sampai-sampai tidak terhitung jumlahnya. Akhirnya, yang seharusnya sawah itu gelap gulita, berubah menjadi terang, dikarenakan oleh makhluk itu yang sangat banyak. Setelah kejadian tersebut, Desa Sitirejo kian lama makin terkenal. Akan tetapi bukan Sitirejo melainkan dengan kata Janggitan atau Kemamang, yang identik dengan makhluk halus atau setan. Kepopuleran Kemamang menenggelamkan nama Sitirejo, sehingga oleh para pejabat dan masyarakat sepakat untuk mengganti nama desanya menjadi Kemamang. Adapun yang menjadi kepala desa pertama, yaitu Karyo Yudo, sebelum 1927. Mengesampingkan sejarah Desa Kemamang yang menyeramkan, Desa Kemamang saat ini menjadi sebuah desa yang maju dengan penataan desa yang sangat tertata rapi dan potensi alam yang luas. Potensi dalam pertanian merupakan potensi terbesar yang ada pada Desa Kemamang, dengan sebagian besar profesi dari warga desa adalah petani. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro melihat potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemulihan dalam perekonomian di masa pandemi. Maka dari itu, universitas mengutus mahasiswanya untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa kuliah kerja nyata. Mahasiswa yang ditugaskan untuk KKN pada Desa Kemamang merupakan mahasiswa yang terbentuk dari berbagai fakultas dan prodi yang ada. Dengan beranggotakan 18 orang, yang terdiri dari 9 laki-laki dan 9 perempuan, menjalankan KKN selama 1 bulan. Observasi dilakukan untuk dapat menyusun dan menetapkan program kerja yang tepat dalam menjalankan KKN selama 1 bulan.
Dari berbagai macam program kerja telah terbentuk, mulai dari program kerja harian, program kerja mingguan, dan program kerja bulanan atau program kerja utama. Program kerja harian yang terdiri dari mengikuti kegiatan rutin masyarakat, melakukan pendampingan pada lembaga pendidikan, mengikuti kebudayaan masyarakat, mengikuti tahlil rutin di rumah warga, dan melakukan pendampingan posyandu. Dalam hal pendidikan, mahasiswa melakukan pendampingan pada lembaga pendidikan. Dengan pendampingan dalam kegiatan belajar mengajar pada lembaga pendidikan, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam melakukan pendampingan peserta didik. Pada program kerja mingguan, mahasiswa KKN berfokus pada bimbingan belajar di luar sekolah yang bertempat pada musola atau tempat yang telah disediakan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat meningkatkan proses belajar pada lembaga pendidikan. Sebagaimana tema KKN, yaitu menumbuhkan ekonomi di masa pandemi, mahasiswa KKN pada Desa Kemamang membuat berbagai macam terobosan pada dua bidang yang menjadi potensi terbesar Desa Kemamang. Terobosan yang pertama, yaitu inovasi dalam kuliner, dengan pembuatan keripik dari pohon pisang. Dengan pemanfaatan pohon pisang dijadikan kuliner yang menarik, diharapkan masyarakat dapat memproduksi inovasi ini. Pendampingan dan pelatihan pada ibu-ibu PKK merupakan langkah awal dalam pengenalan produk dari pohon pisang ini. Dengan dibantunya pemasaran oleh mahasiswa KKN, minat dari produk ini menjadi luas, dengan adanya pemasaran pada setiap sosial media. Produk inovasi ini diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi yang baru bagi masyarakat, dan pemanfaatan pohon pisang yang melimpah pada Desa Kemamang. Terobosan yang kedua, yaitu pada sektor pertanian. Dengan pemanfaatan limbah sekam sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik. Dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dan kotoran ternak, diharapkan bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Dan juga bisa membantu masyarakat agar tidak menyia-nyiakan limbah. Pendampingan dan pelatihan pada kelompok tani merupakan langkah awal dalam pembuatan pupuk dari bahan dasar sekam bakar. Dengan dibantu oleh mahasiswa dan mahasiswi KKN dalam praktik pembuatannya, supaya bisa langsung dipraktikan pada rumah masing-masing, agar tidak ketergantungan dengan pestisida kimia. Tujuan daripada kami membuat pelatihan pembuatan pupuk organik, dengan bahan dasar kotoran ternak agar menjadi penyeimbang. Dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Pertanian, dan petani terbaik versi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, tahun 2021, diharapkan masyarakat Desa Kemamang bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, khususnya pada sektor pertanian. Pelatihan ini menjadi fokus dari mahasiswa dan mahasiswi KKN pada Desa Kemamang. Bukan hanya sebagai pengabdian masyarakat dalam 1 bulan, program ini juga diharapkan dapat memperoleh manfaat secara berlanjut pada masyarakat desa. Dengan bantuan dari pemerintah desa, diharapkan program ini dapat menjadi angin segar bagi para petani. Dan juga sebagai mata pencaharian baru pada masa pandemi. Untuk membuat pupuk organik dari sekam bakar, diperlukan beberapa bahan utama, antara lain, sekam bakar sebagai bahan utama, dan sebagai penumbuhan mikroba, dibutuhkan pupuk kandang, dan campuran dari EM4 serta gula atau tetes tebu. Sebelum memulai dalam proses peracikan, siapkan terlebih dahulu tangki semprot, untuk pencampuran EM4 secara merata. Dalam pembuatan pupuk, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pastikan bahan yang diperlukan telah ada dan tidak keliru. Tahap yang kedua, yakni pencampuran EM4 dan tetes tebu, dengan takaran, untuk 1 tangki penyemprotan, dibutuhkan EM4 1 liter, dan tetes tebu 1,5 liter. Setelah campuran dari EM4 dan tetes tebu selesai, masukkan ke dalam tangki penyemprot, dan tambahkan air secukupnya. Tahap selanjutnya, adalah pencampuran sekam bakar dan pupuk kandang. Campur secara merata ya, oh iya. Ada yang lupa, siapkan dedak untuk pertumbuhan mikroba. Setelah pupuk kandang dan sekam bakar tercampur merata, buatlah tumpukan yang tidak terlalu tinggi. Dan taburkan dedak pada bagian atas. Selanjutnya semprotkan campuran EM4 dan tetes tebu secara merata. Jangan lupa, diaduk ya. Setelah merata, masukkan ke dalam wadah. Oh iya, catatan, siapkan kantong atau tempat untuk menampung pupuk.
Setelah ada, masukkan pupuk ke dalam wadah dan tunggu hingga 3-7 hari. Agar pupuk siap digunakan. Untuk pemasaran, kemas ke dalam wadah yang menarik. Agar pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Jika ada masukan atau keluhan, bisa langsung hubungi yang bersangkutan, karena kami hanyalah daber belaka.